Assalamualaikum semuanya. Mie gulung pedas daun jeruk modal cuma 15 ribuan aja. Kalian bisa dapetin cemilan seenak ini dan sebanyak ini. Buat yang penasaran langsung aja tonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin mie ayam ya teman-teman ya. Ini tuh mie ayam yang versi panjang-panjang, maksud aku yang lurus-lurus kayak gini. Ini tuh aku beli di pasar kurang lebih setengah kilo, harganya tuh 8.500. Kalau teman-teman susah ngedapetin ini boleh banget beli online ya. Aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi. Ini langsung aja kita ambil satu helai, cuman karena kepanjangan jadi tuh aku potong jadi dua gitu. Setelah itu aku lipat-lipat atau aku gulung-gulung kurang lebih 3 cm gitu panjangnya. Kita gulung aja. Kalau udah cukup kita langsung aja ikat dengan cara seperti ini ya. Pokoknya lihat di video aja teman-teman. Tuh diselipin aja kayak gini udah selesai ya. Tuh lakukan hal yang sama sampai semua minyak habis. Ini tuh udah aku gulung dari tadi malam ya. Maksud aku udah aku cicil gitu loh teman-teman. Soalnya kan ini tuh lumayan banyak gitu loh hasilnya. Jadi ngegulungnya juga butuh waktu gitu loh. Pokoknya bisa langsung aja diperhatiin videonya ya teman-teman ya. Jadi ngegulungnya seperti yang ada di video. Kalau menurut kalian minyak kepanjangan bisa dibagi dua seperti yang aku punya. Setelah itu kita gulung, jaraknya kurang lebih 3 sentian kayaknya aku pakai 2-3 sentian gitu. Jangan digulung habis ya teman-teman ya. Disisain buat dia ngiket kayak gini. Tuh. Benar-benar super gampang dan super simpel. Kenapa aku ngegulungnya ini tuh aku ulangin berkali-kali biar kalian tuh lebih paham gitu loh teman-teman. Nih kalian bisa lihat sendiri, tinggal digulung-gulung aja seperti ini sesuai yang kalian inginkan. Kalau menurut aku jangan terlalu pendek ya. Kalau terlalu pendek dia terlalu gendut dan terlalu ngegumpal. Kalau bisa lebih panjang biar dia tuh nanti pas digoreng tuh kayak ada celahnya gitu loh teman-teman. Jadi kalau terlalu gendut gitu kan menurut aku kayak lebih keras gitu hasilnya. Kalau bisa kita belinya itu yang fresh ya. Soalnya kalau minyak udah kering dia tuh susah dibentuk teman-teman. Tuh ini tuh beberapa ada yang kayak gagal gitu, gagal dibuat karena dia tuh udah terlanjur kering gitu minyak. Jadi untuk sisa minyak tuh masih lumayan banyak. Nanti aku bakal olah lagi dan gak bakalan aku buang. Jadi kita langsung aja siap goreng ya. Kalau udah selesai dibentuk-bentuk semuanya, ini kita pastiin minyaknya panas dulu. Kalau minyaknya udah panas baru kita goreng. Ini karena hasilnya banyak banget, aku bakalan ngegorengnya beberapa kali ya. Soalnya ya lumayan gitu loh hasilnya. Tips penting dari aku biar mie gulungnya ini tuh anti gagal seperti yang aku omongin ya teman-teman ya. Wajib banget pakai mie ayamnya tuh yang fresh. Soalnya kalau udah nggak fresh dia tuh agak kering gitu loh teman-teman. Kalau digulung dia tuh mudah banget minyak patah. Jadi hati-hati banget kalau kalian beli mie ayam ini ya. Jadi kalau bisa daripada beli online mending beli offline aja. Kita langsung aja tanya ke penjualnya, ini mie ayam kapan. Kalau udah beberapa hari mending jangan dibeli ya. Soalnya ya gitu, kalau udah beberapa hari dia tuh udah patah-patah gitu loh teman-teman. Jadi emang kita tuh butuhnya yang lembab, yang fresh gitu. Kita goreng pakai minyak yang kecil sambil terus diaduk ya biar dia tuh matengnya merata. Karena ini tuh pertama kali digoreng, jangan langsung diaduk ya teman-teman ya. Kalau langsung diaduk dia tuh ambiar. Ini tuh aku tunggu beberapa saat baru berani aku aduk teman-teman. Soalnya aku tunggu minyak kaku dulu. Soalnya kalau minyak belum kaku terus aku aduk, insya Allah ambiar kemana-mana. Kita goreng sampai warnanya keemasan dan gelembungnya bener-bener berkurang. Dan untuk bumbunya atau untuk perasanya seperti biasa aku bakalan saranin kalian pakai daun jeruk sama kencur ya teman-teman ya. Ini untuk daun jeruknya kurang lebih 10-15 lembar karena ini tuh
gede-gede dan lebar-lebar banget. Aku pakainya kurang lebih 10 ya teman-teman ya. Ini nanti sisanya aku buat besok-besok lagi aja. Seperti biasa, jangan lupa dibuang tulangnya biar nanti digorengnya tuh lebih cepet dan gak pahit gitu loh rasanya. Kalian bisa hitung sendiri deh teman-teman. Aku kayaknya lupa berapa, pokoknya intinya ini nggak aku pakai semuanya. Kemarin kan aku ngitung 15, cuman karena daunnya lebar-lebar jadi nggak aku pakai semuanya, nggak jadi aku pakai semuanya gitu loh. Aku pakai sebagian aja. Itu ini kayak gini, sisanya aku bakalan simpen ya. Ini tuh udah kebanyakan gitu menurut aku, kayaknya ini nggak usah dipakai lah ya, tuh udah banyak banget menurut aku. Pokoknya untuk daun jeruknya disesuaikan karena aku tuh lagi bosen banget sama daun jeruk, jadi daun jeruknya aku agak skip gitu loh teman-teman. Nggak di skip banget, jadi nggak pakai banyak-banyak. Kalau teman-teman suka banget bisa dibanyakin untuk daun jeruknya. Ini selesai diilangin tulangnya, kita langsung aja iris seperti ini. Aku belah tengah dulu seperti ini ya. Setelah itu aku bakalan iris tipis-tipis. Disesuaikan aja sih, kalau kalian mau digoreng utuh juga boleh, nanti mau dihalusin pakai blender juga nggak apa-apa. Cuman karena aku tuh males ngeblender gitu loh teman-teman, kayak prepare-nya tuh ribet banget. Jadi biar nggak ribet-ribet banget, kita langsung aja iris tipis-tipis seperti ini ya. Seperti ini aja ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau diiris kecil-kecil dari awal kayak gini tuh nanti kita ngehalusinnya cukup pakai sendok aja gitu loh teman-teman. Ini selesai daun jeruknya dipotong semuanya, kita langsung aja siapin kencur kurang lebih 3-4 cm. Ini untuk kencurnya udah aku cuci dan udah aku kupas juga ya. Kita langsung aja iris tipis, kalau bisa bener-bener tipis ya teman-teman ya, biar nanti tuh halusinya tuh biar cukup pakai sendok aja yang dipencet-pencet gitu loh, nggak harus pakai chopper ataupun blender. Tapi kalau teman-teman mau pakai chopper ataupun blender, ditebelin juga nggak apa-apa, disesuaikan sama selera aja ya teman-teman ya. Tapi saran dari aku biar dia tuh cepet garing ya, tipis-tipis seperti yang aku punya. Kalau udah selesai diiris semuanya, kita langsung aja siap goreng ya. Ini biar dia tuh nggak ambiar kemana-mana, aku tuh ngegorengnya pakai saringan full stainless kayak gini ya teman-teman ya. Jadi lebih simple gitu loh, soalnya kalau nggak pakai saringan full stainless kayak gini, karena dia tuh agak kecil-kecil kan, nanti ngeserapnya tuh kayak ngambilnya agak susah gitu loh teman-teman. Jadi kalau kayak gini tuh tinggal digoyang-goyang. Kalau gelembungnya udah habis seperti ini atau minyaknya udah tenang, kita langsung aja angkat tuh, lebih simple. Lanjut di sini juga daun jeruknya aku pakai teknik yang sama ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi saringan full stainless kayak gini, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Menurut aku lebih awatan yang stainless kayak gini sih, daripada yang ada plastik-plastiknya, itu tuh lebih gampang jebol gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian suka yang awet, suka yang menurut aku bisa multifungsi, sok langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan kasih rekomendasinya di situ. Ini selesai digoreng semuanya, kita langsung aja siapin ya teman-teman ya. Seperti yang aku omongin, karena di sini tuh aku prepare-nya tuh nggak mau di blender ataupun di chopper. Jadi ini untuk kencur sama daun jeruknya langsung aja aku becek-becek pakai sendok seperti ini ya. Sebelum daun jeruknya aku bakalan halusin dulu si kencurnya tuh bener-bener kalau ditekan gini tuh kayak keras gitu loh teman-teman, bener-bener kayak garing sampai ke dalam-dalam, karena aku ngegorengnya tadi kan bener-bener sampai minyaknya tenang ya, jadi dia tuh garing banget. Setelah itu kita langsung aja halusin daun jeruknya kayak gini aja, caranya sama ya, pokoknya ditekan-tekan aja kayak gini, pokoknya sampai teksturnya sesuai yang kalian inginkan. Kalau udah, kita langsung aja tambahin perasa seujung sendok makan garam. Terus di sini aku ada perasa bumbu ayam tabur rasa ayam bawang gitu. Ini tuh belinya online ya. Rekomendasi produk langsung aja cek di deskripsi. Menurut aku masakan apapun, sate yang kuah-kuah kalau ditambah ini, seriusan teman-teman, kalian coba bakalan ketagihan. Aku pakainya 1 sendok makan aja. Lanjut di sini aku ada bon cabe level 30. Aku pakai yang refill ya. Ini aku pakainya di sini kurang lebih 1 sendok makan aja. Soalnya kalau full pakai bon cabe, telinga bisa meledak teman-teman. Jadi ya kita mix aja ya biar rasanya tuh nggak terlalu pedas. Untuk campuran mixnya aku pakai bubuk cabai dari Ultra Aroma, bisa pakai Antaka atau yang lainnya,
terserah kalian gitu loh. Aida, maksud aku bisa pakai yang Aida itu juga boleh. Ini aku pakainya 1 sendok makan munjung kayak gini ya, jadi takarannya lebih banyak ini daripada yang Bon Cabe tadi. Kalau teman-teman punya antaka balado boleh dipakai, aku pakainya 1 sendok makan aja. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa ya untuk baladonya tadi ya. Ini aku bakalan halusin dulu karena balado aku tuh sedikit bergerindil gitu loh. Terus di sini untuk minyaknya aku pakai kurang lebih 75 ml ya. Untuk minyaknya ini aku pakai minyak panas bekas ngegoreng tadi. Jadi kita masukinnya sedikit demi sedikit sambil terus dihalusin ya, biar bumbu baladonya tadi ya, bubuk atau bumbu yang sama aja, pokoknya bumbu baladonya tadi tuh kan agak bergerindil ya, jadi aku bantu tekan-tekan gitu loh teman-teman, biar dia tuh halus. Soalnya kalau nggak dibantu dia bergerindil dan menurut aku kurang cantik hasilnya kalau dimasukin ke dalam mie. Kalau udah, kita langsung aja tuangin bumbunya. Ini tuh sebenarnya untuk bumbunya langsung dituangin semuanya juga boleh, cuman karena ini tuh pakai Bon Cabe yang level 30 kan, aku tuh takut pedes banget gitu loh teman-teman. Soalnya aku tuh sekarang akhir-akhir ini tuh lagi cemen banget sama pedes. Biasanya kan aku doyan banget sama pedes, cuman menurut aku kayak aku nggak bisa nikmatin rasanya gitu. Jadi ini untuk bumbunya seharusnya langsung dituang semuanya, aku masukinnya sedikit-sedikit gitu loh. Soalnya kalau bumbunya udah merah, udah full semuanya, jadi bumbunya nggak aku pakai semuanya gitu. Jadi caranya kayak gini aja ya, sambil terus dikocok-kocok kayak gini aja teman-teman, biar dia tuh bener-bener merata. Tenang aja, dia tuh anti badai gitu loh, walaupun dikocok-kocok dia tuh nggak mudah patah. Dan ini dia hasilnya setelah aku bumbuin semuanya. Masya Allah, modal cuma 15.000 jadinya sebanyak ini. Untuk rekomendasi produk semua yang aku pakai langsung aja cek di deskripsi. Dari deket hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tuh kayak tambang gak sih? Ini tambah berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Ini tuh enak banget gitu loh. Jadi kayak aku ngegulungnya emang agak lama teman-teman, karena aku kan nggak pernah ya, jadi usaha aku tuh kayak terbayar gitu loh. Emang agak lama buatnya, tapi ini tuh enak banget seriusan. Kenapa dia tuh viral banget ya? Karena dia enak gitu loh teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kurang suka beli-beli nih, kalian bisa langsung aja buat sendiri. Modalnya murah banget, bisa langsung aja dipraktekin di rumah. Untuk ngebungkusnya aku pakai OP ukuran 18 kali 30 ya. Sorry banget kalau aku belepotan, dia tuh lagi pilek terus lagi dikejar-kejar sama kerjaan gitu kan, jadi sorry banget ya. Ini kita bungkus pakai plastik OP non seal, jadi dia nggak ada perekatnya. Jadi untuk perekatnya aku pakai impulse sealer. Kalau teman-teman pengen jualan nih, boleh banget teman-teman pakai impulse sealer, rekomendasi dari aku ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini setelah aku bungkus. Menurut aku hasilnya tuh lebih cantik, kita tinggal kasih logo aja ya teman-teman ya. Ini tuh udah siap jual. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku.